Shalom dan selamat malam untuk kita Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah renungan harian malam Jemaat Ebenezer Srili. Mari kita siapkan diri kita untuk datang menyembah dan memuji nama Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita kesempatan dan waktu yang begitu indah. Mari kita menaikkan lagu yang merdu karena karyanya yang agung mencipta semesta. Segala yang kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Membangun sawah dan lautan serta segala kehidupan, sempurna dan sungguh mulia berkat pengasihan, membuat kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kita berdoa. Nyata Tuhan begitu luar biasa kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan membaca bahkan merenungkan firman-Mu. Berkati Tuhan hamba-Mu yang Kau telah pilih untuk memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kami. Berkati hamba-Mu sehingga ia bisa berkata-kata sesuai dengan seturut kehendak Tuhan. Berkati kami anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu boleh menjadikan kami contoh dan teladan pedoman di dalam kehidupan kami. Kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada malam hari ini terdapat Wahyu 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Wahyu 16 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, "Pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi." Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan yang berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawannya ke atas laut, maka airnya menjadi darah, seperti darah orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di dalam laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, "Adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka." Dan aku mendengar mezbah itu berkata, "Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu." Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Firman Tuhan yang hadir pada malam ini yang sudah kita baca dari kitab Wahyu pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Dan kita dituntun dengan tema Tuhan bertindak adil pada umatnya. Tuhan bertindak adil pada umatnya. Tang pakayun bimbang tupuang lako taunna. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Salah satu sifat Allah atau Tuhan kita itu adil. Artinya Allah bertindak sesuai dengan standar atau sesuai dengan standar kebenaran yang ditetapkan hukum yang berlaku. Tuhan itu adil, artinya Ia akan selalu benar sesuai kebenarannya. Keadilan Tuhan itu adalah sempurna. Artinya semua yang Tuhan rencanakan, semua yang Tuhan putuskan dan kerjakan selalu berada pada koridor keadilan. Walaupun saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kata adil itu kadang-kadang kita lihat dari situasi atau apa permasalahannya. Namun dalam hal ini keadilan Tuhan itu keadilan yang sempurna. Saudara-saudara yang terkasih, dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kita menjumpai banyak simbol. Namun ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak tertarik pada sesuatu yang dinyatakan dengan simbol. Kecenderungan ini mungkin diakibatkan oleh seringnya orang salah menafsirkan sebuah simbol. Untuk suatu peristiwa, mungkin hal ini dapat dibenarkan. Tapi kecenderungan tersebut tidak selalu benar, Bapak Ibu. Bruce, seorang sarjana ahli perjanjian baru terkenal, mengatakan pendapatnya tentang pasal ini. Seluk-beluk malapetaka dalam pasal ini juga pasal-pasal sebelumnya adalah simbolis. Walaupun demikian, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, semuanya menyatakan suatu realitas yang dahsyat. Bacaan kita hari ini, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, merupakan suatu simbol cawan. Malapetaka yang Allah datangkan di pasal-pasal sebelumnya memang selalu dinyatakan dengan simbol. Dapat kita baca pada pasal 1, 5, dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, simbol-simbol tersebut menandakan suatu realitas yang harus diwaspadai. Artinya, simbol yang menggambarkan tentang malapetaka tersebut dapat dijadikan peringatan bahwa Allah serius menindas perbuatan dosa. Allah akan menghukum umatnya yang berdosa atau berbuat kesalahan. Namun terkadang kita manusia tetap pada kesombongan kita. Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, gambaran tentang 7 cawan murka Allah ini ada kemiripan dengan 7 sangkakala yang dapat kita baca pada Wahyu 8 ayat 2 sampai 11. Allah tentu punya alasan menumpahkan cawan murkanya ke atas bumi ini. Alasannya sangat jelas, yaitu dosa yang telah membuat hati Allah tidak tenang bila tidak menumpahkan murkanya atau penghakimannya. Setiap pelanggaran dan dosa harus dihukum. Itulah wujud manifestasi keadilan Allah. Setiap pelanggaran harus dihukum, dan setiap ketaatan Tuhan akan menganugerahkan upah. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita berjaga-jaga. Marilah kita senantiasa berjaga-jaga dan tetaplah berserah kepada Tuhan, agar murkanya tidak dinyatakan kepada kita. Tuhan akan menghajar setiap dosa dan kejahatan yang kita perbuat.
Dan sebaliknya, Tuhan akan mengapresiasi setiap perbuatan kita yang benar, perbuatan kita yang baik yang kita lakukan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah kita Allah yang adil, dan Allah kita Allah yang maha kasih. Dia akan mengadili kita sesuai dengan ketetapan dan hukum Tuhan sendiri. Namun Allah kita adalah Allah yang maha kasih. Dia mengasihi kita bila kita mau datang dengan penuh kerendahan hati, taat dan setia, dan menuruti firman-Nya dalam kehidupan ini. Untuk itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, baiklah kita senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan, karena Tuhan akan bertindak adil pada umat-Nya. Setiap pelanggaran akan ada hukumannya, dan setiap kebenaran firman Tuhan akan mendapat upahnya. Hendaklah kita setia sampai Tuhan datang pada kedua kalinya. Demikian firman Tuhan, dan amin firman-Nya. Begitu indah firman Tuhan yang boleh kedengaran di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Karena Tuhan itu bertindak adil di dalam kehidupan kita, kita mau berterima kasih kepada Tuhan atas pengampunan Tuhan selama ini di dalam kehidupan kita. Mari kita mengangkat pujian sejauh timur dari barat. Jauh timur dari barat, Engkau membuat
Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan bersyukur bersama saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam malam pada hari ini, yaitu Jeris Novaldi Sandatoding, Joksan Nubi Nusebimo, Jessica Valencia. Dan untuk ulang tahun pernikahan buat saudara terkasih kita Daniel Lalang dan Ibu Margareta Pasapan. Mari kita satu dalam doa syukur, doa syafaat kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih, anugerah, berkat yang Tuhan selalu nyatakan dalam sepanjang kehidupan kami, semua anak-anak-Mu sampai saat ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan boleh nyatakan dalam kehidupan kami. Secara khusus malam ini ya Tuhan, kami sudah memberikan waktu, Tuhan sudah memberikan waktu bagi kami semua untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memahami sikap adil Tuhan dalam kehidupan kami, untuk memahami setiap pelanggaran dan dosa yang harus dihukum. Itulah wujud manifestasi keadilan Allah, dan Roh Kudus menuntun kami semua untuk berserah kepada Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, biarlah firman yang didengarkan ini Tuhan boleh menjadi suluh dan pedoman dalam sepanjang kehidupan anak-anak-Mu. Ya Bapa, hamba mengaku terbatas dalam menyampaikan firman ini, namun hamba percaya kuasa Roh Kudus-Mu akan memateraikan dalam hati kami setiap anak-anak-Mu yang membaca dan mendengarkan firman ini. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang berulang tahun pada hari ini. Saudara Jeris Novaldi Sandatoding, Joksan Nusebimo, Jessica Valencia. Semoga di usia yang Tuhan tambahkan ini, Tuhan senantiasa memberikan mereka kebahagiaan dalam kehidupannya. Tuhan selalu memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing. Berkati dalam pendidikan mereka Tuhan, berkati dalam pekerjaan mereka Tuhan. Tuhan selalu memberikan kesehatan, dan juga kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun pernikahan, Bapak Daniel Lalang dan Ibu Margareta Pasapan. Semoga damai sejahtera selalu hadir dalam kehidupan keluarga saudara kami Tuhan. Biarlah keluarga ini hidup dalam takut akan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, yang saat ini Tuhan kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Agustina yang sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang datang menjamah bagian tubuh hamba-Mu yang sakit Tuhan. Engkau memberkati setiap perhatian, obat-obatan yang dikonsumsinya Tuhan. Engkau memberkati doa-doa kami Tuhan. Biarlah dari kesemuanya itu Tuhan, hamba-Mu Ibu Pendeta boleh memperoleh kesembuhan yang kami percaya itu asalnya daripada Tuhan sendiri. Kami berdoa buat semua anak-anak Tuhan di Jemaat Ebenezer Serlili dalam kehidupan keluarga mereka, dalam setiap pergumulan mereka, bergumul akan pendidikan anak-anak, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Kiranya Engkau yang datang menilik dan menolong mereka Tuhan. Biarlah Engkau yang dapat menopang mereka, sehingga setiap pergumulan itu Tuhan mereka boleh lalui. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami berdoa juga buat anak-anak-Mu Tuhan, di masa pandemi ini Tuhan banyak yang kehilangan pekerjaan. Namun kiranya Tuhan yang akan membukakan berkat, membukakan pekerjaan dan memberi kesempatan yang lain buat anak-anak-Mu. Biarlah mereka tetap setia dan tetap sabar menantikan waktu Tuhan sendiri. Kami berdoa Tuhan buat semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati mereka dalam masa muda mereka, dalam studi mereka, terlebih dalam pelayanan Tuhan. Kiranya takut akan Tuhan menjadi utama dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau memberkati bangsa negara kami Tuhan. Biarlah bangsa dan negara kami ini Tuhan boleh dipimpin dengan hikmat dan dalam kebijaksanaan Tuhan. Walaupun saat ini Tuhan masih dalam wabah pandemi COVID-19
ini Tuhan, namun kepercaya Engkau akan melindungi dan menyertai kami, sehingga semuanya akan berlalu dan kami Tuhan menjadi pemenang atas semuanya itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam kerajaan sorga seluruh kehidupan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang akan memberkati dan melindungi kami. Engkau yang akan mendengarkan rencana dalam kehidupan kami. Engkau akan hadir dalam setiap pergumulan kami. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam sorga, ini doa kami Tuhan, syafaat kami Tuhan yang sempurna. Bukan kehendak kami yang jadi Tuhan, namun kehendak-Mu lah. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.